Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang baik-baik, sedulur-sedulur sedaya ingkang sae-sae. Malam ini Kamis malam Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2025 menghadiri pengajian rutin jamaah ibu-ibu Masjid At-Taufik Mula Kidul Tajin Juwiring Klaten. Ini hidangan menu malam ini ada roti kering, arem-arem, sosis, kemudian buah jeruk dan jelly. Top markotop, mantap surantap, mak nyuwus. Monggo dahar, monggo menikmati hidangan snack jamak pengajian rutin setiap Kamis malam Sabtu di Masjid At-Taufik Mula Kidul Tajin Juwiring Klaten, diselenggarakan oleh jamaah ibu-ibu Masjid At-Taufik Mula Kidul Tajin Juwiring Klaten. Ini anak-anak duluan karena biasanya anak-anak kan sering main-main. Namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Rafif. Hah? Rafif. Rafif. Ini siapa, Mas? Rizky. Ini siapa, Mas? Fatih huruf. Ini siapa, Mas? Ini pengajian jamaah ibu-ibu Masjid At-Taufik Mula Kidul Tajin Juwiring Klaten. Malam Kamis malam Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2025. Ini dihadiri sekitar 80 jamaah ibu-ibu. Masuk di dalam. Bahkan mereka itu menaungi dengan apa namanya saya, yaitu para peserta yang mencoba. Itulah ketika kita ngaji ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dengan ayat ke-7 inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Ya. Kemudian di ayat ke-8 sampai mungkin ayat beberapa nanti itu berkenaan bagaimana Allah menggambarkan orang-orang kafir. Nah, kita lihat. Maka apabila sang kala itu, maka itulah hari yang serba sulit bagi orang-orang kafir, tidak mudah. Coba. Sekarang ada gempa di Sukabumi, di Bekasi Bu ya. Ada Bekasi, Sukabumi, di mana itu gempanya kecil. Sementara di wilayah lain ada yang 8,6. Ini katanya kemarin hari ini di Jogja banjir. Jalannya. Tadi saya nonton. Oh kemarin bukan hari ini. Nah, saya nontonnya baru sore tadi masalah. Saya pikir hari ini. Ya. Coba banjir saja kira-kira enak gak? Nah kita saja waktu dulu musim banjir itu, daerah Baperti kena banjir. Kebanjiran enggak dulu? Lah iya, enak enggak? Itu baru banjir. Lah kalau tsunami. Raine kabeh awake dhewe tekan ngendi. Ya. Apalagi gempa. Gempa kita baru 5, berapa? 4 kemarin saja itu wis bingung kabeh. Saya nggak tahu kalau yang naik-naik ini siapa saja. Naik-naik kecil ini wondo de sopo. Saya ceritanya wong wedok disurung-surung kan. Pokoknya sing penting nyuruh ngono. Nah, seperti itu. Bahkan orang siap-siap mau kemana? Ada yang siap bawa mobil. Mergi tsunami jare. Wis tekan trucuk, iki tekan ngendi? Ya Allah. Itulah yang datang ke tempat saya bawa motor Honda
ngendi Pak? Wes langsung ya wes ngerti berarti iki masa wong terucuk tekan kene motor anaknya pasti punya niat yang enggak beres. Langsung saya nek jenengan anu kudu coba nek pengen merasakan rokok itu enggak teng Gunung Merapi isora. Anaknya bilang, ayo Pak mulai Pak, katanya ngoten iki. Padahal kalau ra budi-budi ngoten iki. Ibu-ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hari kiamat itu semuanya akan ngurus hawae dewi. Bahkan kita baca izalatil zilzala, bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Kaya opo? Sekarang musim ini Bu ya, itu Laut Cina itu tinggi gelombangnya bisa sampai 10 meter. Laut Cina. Jadi kalau kapal yang biasa itu lewat di perairan Laut Cina, kalau kendaraannya itu tidak diikat, kan harusnya diikat itu Bu ya, kendaraan truk atau apapun, itu bisa keluar mungkin. Karena tadi giling-giling gampang. Jadi kalau truk bisa saja menjadi tabrakan, bisa mungkin menjadi jatuh kebalik juga saja. Nah itu seperti itu, karena tingginya gelombang. Nah itu baru gelombang. Lah kalau gempanya tadi kita seperti bahasanya kupu-kupu terbangkan ke sana, terbangkan ke sini. Nah itu kalau kita perhatikan Bu ya, saya nggak tahu sudah pernah melihat gempa itu kayak apa. Itu kalau melihat sawah yang kita gempa kemarin, itu gini gelombang. Nah, ketika kita masuk di atas gelombang kan naik kita kan. Ketika diturunkan terbanting lagi terus bertambah. Lah ini kalau seandainya tinggi gelombang tanah itu sampai 10 meter, kira-kira kayak apa? Bal-balan. Itulah sampai digambarkan orang mikirnya sopo-sopo, mikirnya selamatnya dewe. Bahkan seorang istri disebutkan mengandung itu bahasanya itu melahirkan saja mungkin orang pergomang, buntang-banting dan orang mikir sudah tidak mikir lagi. Nah, coba itulah digambarkan oleh Allah serba sulit. Nah, orang kafir tidak mudah. Masya Allah. Kemudian biarkan aku yang berita terhadap orang-orang aku sendiri telah menciptakannya dan aku berikan baginya kekayaan yang berlimpah, anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya berlapang-lapang hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya, tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebani dengan pendakian yang memanjang. Pendakian yang memanjang berarti kesulitan di atas kesulitan. Coba Bu, ada yang pernah naik gunung Bu? Jenengan dehidrasi ngertos? Gunung itu kan kalau ya saya karena biasa apalagi saya memang ngajar geografi Bu ya. Itu Gunung Mount Everest itu tingginya 8.800. Itu di sana itu rata-rata orang kalau tidak bawa tabung gas itu dia akan terjadi dehidrasi, artinya kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, di sana itu dihitung oleh orang yang ke sana ada mayat sekitar 382 mayat di sana. Mayatnya gimana? Karena di sana udaranya dingin, mayatnya itu tidak ada yang membusuk. Nah, kenapa dibiarkan? Mau ngurusi orang ke sana biayanya besar nggak? Pakai helikopter, butuh orang berapa? Ya, yang boleh dewe mati kalau. Mau para dulu. Nah itu tadi. Ngurus orang meninggal di sana tuh. Kemudian tempatnya juga kan sulit untuk dijangkau. Orang ke sana butuh tadi peralatan yang banyak. Nah itu akibatnya apa? Ya sudah,
dibiarkan. Jadi kalau jenengan ada pemiliku itu ya tembung letak mayat. Mayat ndak busuk. Jadi dengan pakaiannya itu lengkap itu meninggal seperti membeku bahasanya. Karena apa? Tadi itulah mengapa kalau banyak kasus yang terjadi itu apalagi ada wilayah-wilayah tertentu itu yang sampai terjadi dingin yang turun salju itu kan dinginnya melampaui lebih dingin lagi. Bahkan saya pernah membaca itu ada gua di sana karena di dalam ada gua itu kedalamannya itu dinginnya itu cuma minus 120 derajat. Minus uang 0 saja sudah beku, dan ini minus 100. Nah itulah sekarang ditemukan ya, karena sekarang yang namanya Antartika itu terjadi pemanasan global, itu kan mencairkan airnya. Tadinya tinggi es itu katakanlah 75 meter, itu turun menjadi mungkin 50. Nah ketika di 50, nah di dalamnya itu ditemukan makhluk-makhluk yang di zaman es yang membeku tadi seperti manusia tadi, membeku. Ditemukanlah macam-macam di situ hewan yang ditemukan sekarang. Yang membuktikan bahwa memang ada makhluk-makhluk dulu sebelum adanya